Narasi populer tentang masuk dan menyebarnya Islam di Indonesia, terutama di buku-buku sejarah sekolah, itu biasanya diceritakan bahwa Islam masuk dengan damai dan lebih gampang disebarkan, lebih mudah dianut dibandingkan agama atau kepercayaan yang dianut sebelumnya. Nah, apakah memang benar demikian? Apakah masuknya Islam dan penyebarannya di Nusantara itu sedamai itu gitu, sama sekali nggak melibatkan pertumpahan darah? Apakah benar katanya kalau Islam melakukan akulturasi dengan budaya lokal sehingga lebih diterima masyarakat? Sebelum masuk ke Nusantara, kita mesti lihat dulu peta besar ya, di mana Islam menyebar di dunia setelah abad ke-7, setelah Nabi wafat. Nah, era kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah dan di masa Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas lagi hingga menguasai Jazirah Arab. Sebagian wilayah Kekaisaran Sasanid, Suriah, Mesir, dan juga Kekaisaran Bizantium. Nah, Bizantium sendiri waktu itu masih eksis, tapi mulai terdesak. Nah, kekalahan ini bikin jalur perdagangan mereka di Mediterania Timur itu lumpuh, dan rute perdagangan laut ke arah India, Asia Tenggara itu mulai lebih terbuka untuk pedagang Muslim. Menjelang akhir abad ke-7, ekspansi ini berlanjut di bawah dinasti Umayyah. Wilayah yang ditaklukkan itu meliputi Maroko, sebagian dari Spanyol, dan Asia Tengah. Nah, peristiwa ini sekaligus membawa Islam sebagai agama yang turut disebarkan. Nah, dari sini jalur laut ke Samudra Hindia yang nanti ujungnya tembus ke Nusantara itu mulai ramai dilalui oleh pedagang Muslim. Di Nusantara, Islam diduga pertama kali masuk pada abad ke-7. Berdasarkan catatan dinasti Tang dari Cina, sudah ada pedagang-pedagang yang beragama Islam, tapi memang terbatas, masih dipeluk oleh pedagang-pedagang Timur Tengah atau India, dan belum sampai ke penduduk lokal secara luas gitu. Barulah lompat beberapa abad kemudian, di abad ke-13 baru ada bukti masif keberadaan masyarakat Muslim lokal. Marco Polo dan Ibnu Battuta itu mencatat keberadaan komunitas Muslim di wilayah pesisir Sumatera. Bukti arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik As-Saleh itu juga menunjukkan bahwa di Pasai atau di wilayah Sumatera pesisir Islam sudah berkembang luas. Nah, terus kenapa ya butuh 600 tahun dari dugaan kontak pertama sampai Islam berkembang luas? Ya karena selama itu Sriwijaya sebagai kekuatan maritim besar itu mengontrol jalur dagang dan punya basis agama Buddha yang kuat. Barulah ketika Sriwijaya runtuh di abad ke-13 muncul ruang kosong kekuasaan yang diisi kerajaan baru seperti Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam. Jadi Islam menemukan jalan penyebaran yang lebih luas ketika kekuasaan yang berdasarkan tradisi lama itu melemah dan perlu ada suatu identitas kolektif baru untuk memisahkan diri dengan sistem pendahulunya. Jadi ketika pengaruh Sriwijaya goyah, muncul pusat-pusat pelabuhan baru dan banyak dari elit-elitnya yang mulai menganut agama Islam. Jadi penyebaran Islam pun itu juga paralel terjadi di berbagai tempat. Di India mulai banyak raja-raja yang beragama Islam, di Cina juga gitu ya. Artinya memeluk agama Islam pada waktu itu bisa membuka peluang raja-raja atau pemimpin-pemimpin untuk mendapatkan koneksi dengan dunia luar atau dengan pemimpin Muslim di belahan dunia lain. Arus dagangnya lebih gampang, ya dengan kata lain bisa memperkuat legitimasinya. Nah, di abad ke-16 Islam semakin menyebar luas di Sumatera, tapi penyebarannya ya nggak selalu damai gitu. Dalam catatannya Ibnu Battuta dan Tome Pires, raja-raja di Sumatera ini dideskripsikan rela perang demi agamanya. Jadi ketika raja-raja ini menaklukkan wilayah baru di pedalaman, ya mereka turut melakukan konversi terhadap masyarakatnya supaya memeluk Islam. Di wilayah Bukit Barisan, masyarakat yang kekeh mempertahankan kepercayaan lokal itu ya nggak dihargai keberadaannya kecuali mereka bagian dari jaringan pedagang. Di tengah wilayah Bukit Barisan itu, yakni Minangkabau, Islam akhirnya masuk tapi masih lekat dengan budaya lokal. Tapi ini kemudian goyah ketika muncul gerakan Islam baru di abad ke-19 yang memicu Perang Padri. Jadi di awal abad ke-19, Minangkabau itu mengalami
pergeseran ekonomi. Wilayah ini awalnya didominasi oleh perdagangan emas, tapi kemudian muncul budidaya kopi yang membuka peluang ekonomi yang lebih aksesibel buat para masyarakat di pedalaman. Tapi ini juga memicu konflik antar desa karena ya jadi rebutan lahan. Nah, di tengah situasi ini ada sekelompok haji yang baru pulang haji dari Mekah yang membawa semangat Puritan gerakan Wahabi dan akhirnya membentuk gerakan Padri. Nah, awalnya gerakan ini fokus supaya jalur dagang aman dan menegakkan aturan. Tapi gerakan ini jadi semakin keras dengan adanya pelarangan judi, pelarangan sabung ayam, pelarangan opium, dan menghimbau perempuan dan laki-laki untuk mengubah penampilan dan bahkan sampai menuntut penghapusan sistem matrilineal gitu atau sistem jalur ibu itu loh, nasab jalur ibu. Jadi konflik pun ya pecah antara kelompok Padri dan pemimpin adat. Padri akhirnya menguasai wilayah yang lebih luas, tapi kedatangan Belanda yang berpihak pada kelompok adat itu menyisihkan posisi mereka. Nah, tapi meskipun demikian, warisan gerakan ini ya masih bisa kita lihat juga sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah Jawa dan sekitarnya ya. Nah, catatan keberadaan Islam di Pulau Jawa itu tertulis dalam bukunya Mahuan, seorang muslim dari Cina tahun 1433. Jadi dia nulisnya gini. Jadi di Jawa, pada Jawa abad 15 itu, di pesisir daerah Tuban dan Gresik ada orang-orang luar dari barat, mungkin dari India, Arab, atau wilayah muslim lainnya. Ada juga orang Cina yang beragama Islam dan orang Jawa asli. Nah, di saat yang bersamaan, kekuatan kerajaan Majapahit yang dulunya begitu kuat akhirnya melemah pada saat itu. Konflik internal kerajaan itu bikin pemimpin Majapahit lebih fokus keadaan wilayah yang lebih dalam dan akhirnya kehilangan kontrol penuh atas wilayah pesisir yang jadi pusat dagang di mana komunitas pedagang muslim tumbuh. Tokohnya yang berhasil menguasai pelabuhan ada Raden Patah. Beliau membebaskan wilayah Demak dan memisahkan diri dari Majapahit hingga akhirnya menjadi pionir kerajaan atau kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, ketika tampuk kepemimpinan Demak itu beralih ke Sultan Trenggono, nah dia benar berhasil menghentikan kekuasaan Majapahit untuk berkembang dan menjadikannya jadi sisa relik sejarah gitu. Belasan tahun setelahnya, pasukan Demak mengerahkan kekuatan untuk menangkap biksu-biksu dari tempat peribadatannya dan mengambil alih Gunung Penanggungan yang dianggap suci. Nah, di masa ini, nama Wali Songo sering muncul sebagai tokoh yang dianggap menyebarkan Islam secara damai dengan akulturasi budaya lokal. Tapi kemungkinan besar pada awal masuknya Islam masih begitu ortodoks gitu ya. Jadi bentuk sinkretisme gitu ya atau bentuk perpaduan dengan budaya lokal baru itu berkembang di abad ke-17 ketika kerajaan Mataram baru yang bercorak Islam itu menguasai tanah Jawa. Mataram itu dipimpin oleh Sultan Agung yang merekonsiliasi budaya lokal Jawa dengan Islam. Nah, pasti nggak asing sama Ratu Kidul kan. Jadi Sultan Agung memeluk keyakinan Islam dan saat yang bersamaan punya relasi spiritual dengan Ratu Kidul. Ceritanya, kakek dari Sultan Agung namanya Senopati itu pernah bertapa di Parangtritis dan ketemu sama Ratu Kidul yang katanya juga masuk Islam. Nah, Ratu Kidul akhirnya menyumbangkan kekuatannya untuk membantu Senopati membangun kerajaan Mataram yang baru. Tapi sinkretisme seperti ini nggak ikut diamini ya, nggak ikut diteruskan oleh penerus Sultan Agung. Akhirnya di pertengahan abad ke-17 banyak pemberontakan atas nama Islam. Yang muncul salah satunya itu menolak sinkretisme ini. Nah, perang ini tuh bahkan sampai membuat kerajaan Mataram bersekutu dengan Belanda gitu, bersekutu dengan VOC. Tapi akhirnya jadi tambah ruwet lagi karena dinasti Mataram ini dianggap bersekutu dengan orang kafir gitu. Jadi di era Pangeran Diponegoro, perang ini berkembang sebagai perjuangan melawan penjajahan Belanda dan penguasa Jawa yang bersekutu dengan mereka. Nah, saat itu kondisi ekonomi turun drastis, pajak meningkat, lahan pertanian menyusut, dan ada krisis pangan dan ada wabah juga gitu. Jadi perang ini digerakkan oleh beragam motif ya. Ada yang memang pengen mengembalikan kemurnian ajaran Islam, ada yang ingin memulihkan tatanan adat, ada yang cuma ingin mengakhiri penderitaan akibat keterpurukan ekonomi gitu. Nah, perbedaan ini memicu retaknya aliansi antara Kiai Maja dan Pangeran Diponegoro. Kiai Maja memilih mundur karena menilai Pangeran Diponegoro lebih mementingkan pembentukan kekuasaan baru ketimbang pemurnian Islam.
Geser ke Bali, terlegitimasinya Islam itu jadi bagian dari identitas kerajaan-kerajaan baru di Pulau Jawa pada abad ke-16 itu jadinya mendorong gelombang migrasi penganut Hindu dari Jawa ke Bali. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat melarikan diri ke Pulau Bali yang pada saat itu masih memiliki pengaruh Hindu yang kuat sejak abad ke-10. Nah, Bali di bawah kepemimpinan Waturenggong sedang berjaya dengan menguasai Lombok dan Sumbawa. Mereka juga bermusuhan dengan kerajaan Islam di Jawa. Daerah Blambangan itu jadi lokasi buffer yang memisahkan mereka dari kekuasaan Mataram. Nah, wilayah ini sering jadi titik panas dan jadi perebutan antara keduanya. Tapi kemudian setelah kedatangan Belanda, kekuatan mereka melemah dan akhirnya Sumbawa dan Lombok lepas dari cengkramannya. Nah, wilayah Sumbawa dan Lombok ini kemudian dikuasai oleh kerajaan Goa dari Makassar dengan pengaruh Islamnya. Penganut Hindu dari Bali yang sebelumnya berdiam di situ akhirnya dipaksa pergi dan proses Islamisasi di Lombok dan Sumbawa pun dimulai. Pengaruh Islam di Lombok saat itu pada saat itu sebenarnya juga nggak mulus-mulus amat. Jadi suku Sasak yang menjadi populasi dominan pada saat itu melakukan perlawanan. Nah, ada proses penyebaran agama Islam di wilayah ini ada gesekan juga sama suku Sasak tadi. Nah, di wilayah timur Indonesia, daerah yang paling masif penyebaran Islamnya ada di Sulawesi Selatan. Sekarang pun kalau kita lihat data statistik, jumlah penduduk Muslim, Sulsel itu masuk 10 besar penduduk Muslim terbanyak di Indonesia. Nah, daerah ini menarik karena berbeda dengan wilayah Sumatera atau Jawa yang sebelum kedatangan Islam sempat menjadi pusat agama Hindu dan Buddha. Islam di Sulawesi Selatan itu hadir ketika hampir seluruh masyarakat menganut kepercayaan lokal. Jadi Luwu adalah peradaban Bugis Makassar pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, kita mungkin gak asing ya dengan epik Galigo yang memuat kepercayaan tentang asal-usul masyarakat Luwu. Ada juga keberadaan bisu atau rohaniawan lokal yang punya peran atau punya ekspresi gender yang fleksibel. Nah, di awal abad ke-17 Islam akhirnya dibawa ke Sulawesi Selatan oleh para mubalik ya, para pendakwah dari Minangkabau. Mereka dikenal sebagai 3 datuk, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, dan Datuk Ritiro. Nah, mereka pertama kali mengislamkan Luwu. Lalu pengaruhnya menyebar ke wilayah lain-lain termasuk Goa. Nah, Raja Goa bernama Sultan Abdullah itu mencoba menawarkan pemimpin wilayah lain seperti Bone dan Sopeng untuk masuk Islam. Tapi ajakan ini ya enggak berjalan mulus sehingga Sultan Abdullah itu melancarkan serangan ke daerah-daerah yang menolak Islam tersebut. Dari berbagai kekalahan dan kemenangan, daerah seperti Sawito, Bacukiki, Supa, dan lain-lainnya akhirnya berujung menerima Islam. Nah, proses ini dikenal dalam bahasa Bugis sebagai perang musuh seleng atau perang suci untuk mengislamkan daerah lain. Hingga di tahun 1611, hampir seluruh daerah Sulawesi Selatan itu sudah masuk Islam kecuali wilayah Toraja. Polanya mirip dengan yang terjadi di Pasai. Islam di Sulawesi Selatan akhirnya lebih gampang menyebar dan lebih mudah diterima ya karena memberikan dimensi politik yang baru. Masuk Islam berarti ikut serta dalam jaringan dagang besar di Nusantara dan juga jadi lebih gampang membentuk aliansi dengan daerah Muslim lainnya yang mendominasi wilayah Nusantara. Jadi ya ada alasan pragmatisnya juga gitu. Kedatangan Portugis yang membawa Kristen itu nggak cukup untuk membendung gelombang Islamisasi yang memberikan dampak politik dan ekonomi yang signifikan buat wilayah itu. Sejarah perjalanan Islam di Nusantara itu mulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi itu menggambarkan bagaimana penyebaran agama berlangsung. Ya, narasi mainstreamnya bahwa suatu ajaran agama yang dibawa dari wilayah lain dan berkembang di suatu tempat dengan sepenuhnya damai itu seringnya mengabaikan perintilan fakta di lapangan gitu. Jadi mungkin gini ya, Islam itu memang masuk dengan damai dibawa oleh pemeluknya dari orang luar gitu ya. Ini dibandingkan dengan penyebaran Islam di Timur Tengah sana gitu ya. Tapi ketika Islam sudah nyampe sini ya Islam akhirnya menjelma jadi kekuatan politik untuk memerangi wilayah yang belum masuk Islam atau mengajak atau mungkin bahkan memaksa masyarakat pindah keyakinan. Makanya kalau ada yang bilang Islam masuk dan berkembang ke Indonesia sepenuhnya damai,
itu ada pengabaian kompleksitas relasi antara agama dan kekuasaan. Jadi poinnya bukan pada Islam sebagai agama yang membawa kedamaian itu sendiri, sebagaimana juga agama-agama sebelumnya yang datang dari luar, tapi pada siapa yang menggunakannya dan untuk apa gitu ya. Baik di Arab maupun di sini, peperangan di bawah panji-panji agama ya tetap aja terjadi dan bisa beririsan dengan konteks politik. Realitas sejarah menunjukkan bahwa ketika penerimaan suatu agama tidak disambut dengan baik, kelompok dengan kekuasaan tertentu, dengan kuasa tertentu itu bisa saja memaksakan keyakinannya lewat peperangan. Ya bayangannya masih terlihat sampai sekarang ketika rumah ibadah agama lain dibatasi, dihalangi, atau jemaatnya dipersekusi. Jadi usaha untuk memurnikan agama itu hampir selalu bersimpangan ya dengan kepercayaan lokal yang sudah ada gitu. Ajaran baru akan bernegosiasi dengan adat dan kepercayaan lama, menciptakan konteks baru yang khas, yang unik di tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi rasanya mustahil gitu mengidealkan suatu bentuk kepercayaan yang bisa dipraktikkan secara seragam di semua tempat gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.